Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في يد الأخرى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Wa qala Rasulullah fi haditsil ukhra man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu minhu sarfun wa la 'adl. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Imam Masjid dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami' yang kita cintai ini, kemudian seluruh pengurus remaja masjid dan seluruh anggota remaja masjid dan seluruh tuan guru, para alim ulama dan para jamaah subuh yang dirahmati Allah yang Tuhan muliakan. Baiklah, pada subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa potong ayat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi ilmu ulangan atau ilmu tambahan bagi kita semua. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, artinya terhadap kalimat yang mulia, dan juga berdoalah kepada dua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma, katakan Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku, telah menyayangiku di waktu kecil. Ini perintah Allah tentang menjaga dua orang tua. Dalam ayat lain Allah menyampaikan, wala taqul lahuma uffin, jangan pernah sekali-kali kamu katakan kepada dua orang tuamu ah. Sekali-kali jangan pernah katakan ah. Jangankan kalimat yang lain yang kasar, ah sekalipun tidak boleh kita ucapkan terhadap kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada dua orang tuamu kata-kata yang mulia. Begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mendengar dari semenjak mungkin dari TK atau SD atau MIN, kita telah diajarkan oleh guru-guru kita, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Atau kita sering mendengar ridallah fi ridal walidain, ridha Allah ada pada ridha dua orang tuamu, sukhtullah fi sukhtil walidain, marah Allah ada pada marah dua orang tuamu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sidang jemaah subuh yang saya muliakan. Jadi masalah dua raudungsi nyokan masalah ringan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ridha Allah ada pada ridha orang tuamu, marah Allah ada pada marah dua orang tuamu. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan pintu surga adalah
kunci surga adalah dua orang tuamu. Artinya, apapun ceritanya, bagaimanapun banyaknya ibadah yang kita lakukan, kita tiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah. Kita haji dan umrah. Kita melakukan wakaf harta di jalan Allah. Begitu pula kita membangun rumah-rumah Allah. Berbagai macam kebaikan kita lakukan. Tetapi kalau hati kedua orang tua kita murka kepada kita, maka Allah akan memurkai kita walaupun kita beribadah sepenuh langit dan bumi. Nyo kaum muslim sekalian, walaupun ibadah kita yang penuh langit, penuh bumi, namun punya dua urung si ni mantang sakit ate kita nyo nyan hanapu harap tamang surga, karena pintu surga atau kunci surga nah pada dua urung si kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, beruntunglah bagi kita yang masih ada kunci surga atau pintu surga di rumah kita. Mantang na dua urung si kita nyo di rumah. Mantang na tempat talakai ridha li kita nyo. Mantang na tempat talakai doa li kita nyo kaum muslimin sekalian. Hana payah talakai harta ba urung si kita nyo. Hana payah talakai segala macam pemberian dari urung si kita nyo. Tetapi mintalah kepada dua orang tuamu adalah doa. Mintalah kedua daripada dua orang tuamu adalah ridha. Yang perlu lakukan kaum muslimin sekalian. Tahu ba urang si tiga ke, tacum jara urang si, tak kucuk jara urang si, apalagi jara mak gedanya, bek segan-segan tak kucuk kaum muslimin sekalian, karena kepegah dalam kitab Al-Aham, sebahagian daripada durhaka adalah tidak mau mengkucuk tangan dua orang tua, geyu kucuk, memang takbil kepegat. Yaitu geyu kucuk jaro dua urang si gedanya. Walaupun jaronya mbak uronyo ka kerut, walaupun jaronya mbak uronyo kaum muslimin sekalian buke kabruk, walaupun jaronya mbak uronyo kabetano, tetapi ketahuilah bro jaro dua urang si gedanya mbak geperaya gedanya kaum muslimin sekalian. Bro uke dua urang si gedanya bak getupah semula, bak getupah semerah, bak geperaya sukses gedanya. Uronyo gedanya jadi manusia sukses. Kita jadi orang-orang hebat, jadi lelaki hebat, jadi pejabat, berpangkat jabatan yang manyang kaum muslimin sekalian, ketahuilah karena berkat tangan-tangan yang pada hari ini jaronya nyai takkan leli, tidak mulus lagi seperti tangan yang biasa kita cium, yaitu tangan istri kita. Kadang-kadang lagi tanya lebih le tacum jaro perumoh tu dengan jaro mak tu. Kaum muslimin sekalian, jaronya hana mulus li uronyo karena bak gemita nafkah kegedanyo. Jaronya hana mulus li bak uronyo karena bak getupah ke peraya gedanyo. Menansi jaro ya gedanyo kadang-kadang uronyo kakrut karena katuha rentah kabetano hai tak kucup luat karena itu jadi manusia hebat. Kaum muslimin sekalian ketahuilah hebat gedanyo tidak terlepas daripada pengorbanan kedua orang tua kita. Pengorbanan ma gedanyo, pengorbanan ayah gedanyo yang tanpa henti-hentinya bekerja siang malam demi anaknya kaum muslimin sekalian. Maka termasuk bahagian daripada durhaka, yaitu tidak mau mengucuk tangan dua orang tua. Maka litio didiklah anak udanyo kaum muslimin sekalian. Maaf dah syang ngurung si salam ngurung si icok jaro ibu duk badau. Seharusnya adalah kucuk tangan dua orang tuamu. Karena manusia yang paling keramah dalam kehidupan gedanyo bukan seorang wali-wali besar,
bukan seorang ulama yang bersurban besar, manusia yang paling keramah dalam hidup kita kaum muslimin sekalian. Bagi anak kan siro urung-urung lain yang alim, yang arif, bukan, tetapi ada manusia yang paling keramah yang ada di rumah kita, yaitu ibu kita dan yang kedua ayah kita. Nah, dua orang yang paling keramat terhadap kita kaum muslimin sekalian. Yang pertama mak ibunda kita itu wanita yang paling keramah dalam kehidupan kita anak. Walaupun doa mak kita hanya getung kurang lain, tetapi kerana tidak ada hijab. Walaupun mak kita kaum muslimin sekalian rendah di sisi orang lain, tetapi sangat mulia di sisi anaknya. Mak kita mungkin saja rendah di ke orang lain, tapi menyebanding dengan anak, walaupun anak sira ulama besar, lebih mulia dua orang bagi anak. Artinya kita tidak boleh merendahkan dua orang tua kita, menganggap sama sekalipun, jangankan merendah, itu durhaka. Tak anggap mak kita ya do santit derajat dengan kita nyan durhaka, walaupun kita orangnya kaji ulama besar. Jadi ulama besar, guru besar, banyak murid, ribuan murid. Mak kita yang hana alim, ya kita yang hana alim, ya kita yang hana hebat, ya kita yang hana juga baca kitab, tapi dibandingkan dengan anak lebih mulia. Artinya punya nisbah ke anak. Ada nisbah ya dengan anak, walaupun anaknya seorang ulama besar, punya nisbah ya dengan anak, lebih mulia ayah, lebih mulia mak bagi anaknya. Kaum muslimin sekalian, pakon hari ini jadi ulama besar karena pengorbanan dua orang tua, tidak terlepas dari pengorbanan dua orang tua. Karena gedem mesusah-susah dua orang maka sukseslah anak. Getanya orangnya ganteng, tari rupa, yang agam-agam ganteng, yang inang-inang cantik, tidak terlepas dari pengorbanan mak gedanya. Seandainya mak dia hana gede mau susah-susah, gede merakapat, mungkin kaikap lihat saya dikerek-kerek, kaikap lihat saya ni waki hanali, atau karhut langmon, atau kadang-kadang kaipok lili motor kacudra. Tapi karena urung si gede yang saboh jamuk poma melit-lit, saboh pijit poma menjaga, lam abah gesud demi kana, urung si getun male demi kana. Ayah gedanya kadang-kadang jadi pemulung, dia pilih tombro, dihina legop, dikun legop pancuri, disut iya ungkut legop, karena bagi dia pilih tombro, bagi dia jadi pemulung, rela dihina, rela dicaci, rela dimaki oleh bosnya, oleh kepala tukangnya, oleh orang lain, demi gedanya kaum muslimin sekalian, demi anak. Orang tidak pernah bosan-bosan membesarkan anak, tidak pernah mengutangkan anak, walau 10 ro gedanya di rumah 12 tu, namun siro ayah gedanya gemita rezeki tanpa lelah uro malam untuk anaknya dia, untuk anaknya benar pakaian uro raya. Kadang-kadang apabila kena tamang uro raya, sampai urang syik kitanya tinggai puasa, tinggai kewajiban demi anak. Menansyid mak kitanya tinggai kewajiban puasa bagi kandung kitanya, dia kepelahir dia bagi usul dia demi kitanya, sampai puasanya kadang sampai auranya galam qada, kamu meninggal galam ngebayar. Kaum muslimin sekalian, Bandung demi anak. Maka oleh karenanya sukses kitanya, jadi ulama kitanya, jadi cendekiawan, jadi profesor, doktor, tidak terlepas dari doa dua orang tua kita kaum muslimin sekalian. Hanya terlepas dari doa dua orang kitanya. Buh diku kitanya atau melikut kitanya yang selalu geteng jarak, tidak pernah seorang tua, siro mak, siro ibunda, siro ayah mendoakan yang celaka.
hana gemu doa ke anak bercilaka, tapi yang selalu gedoakan kepada anak bermetuah, bahagia ke hayat, walaupun dika dia gedut, tapi lama tegoknya selalu gedoakan yang terbaik bagi kita kaum muslimin sekalian. Walaupun kita kadang-kadang ego orang syik dengan tingkah kita gemu pep-pep ke kita, tapi diikut kita oh dia kesemayang. Anak tua bertenjara berdoa untuk kebahagiaan kita. Kita orangnya bersenang-senang dengan istri tercinta, lupa kepada dua orang tua kita, lupa kepada ibu kita. Padahal Rasulullah mengatakan man faddala zawjatahu ala ummihi falaihi la'natullah wala yuqbalu minhu sarfun wala adl, yang artinya memang siapa saja faddala yang melebihkan zaujatahu istrinya ala ummihi di atas ibunya falaihi la'natullah, maka di atasnya laknat Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang biasanya disebutkan laknat Allah kepada Firaun laknatullah, Abu Lahab laknatullah, Karun laknatullah. Kemudian juga disebutkan laknat Allah kepada lelaki yang melebihkan istrinya di atas ibunya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, coba renungkan, bermuhasabah oleh kita selamanya mana lebih di antara ibu kita dan istri kita. Padahal wanita yang pertama dan utama dalam kehidupan kita adalah ibunda kita, Bapak sekalian. Ibunda kita 9 bulan telah mengandung dengan bersusah payah. Ibunda kita mempertaruhkan nyawa dalam melahirkan kita. Ibunda kita bersusah payah 2 tahun menyusui kita. Kemudian kadang-kadang sampai dewasa mantang gehiro satah gitanyo, mantang gerah bajai gitanyo. Kadang-kadang kali berkahwin mantang gehiro satah gitanyo. Kali na anak tu mantang gehiro anak gitanyo. Nyamban pengorbanan mak gitanyo. Tapi pernahkah gitanyo tahu dahulukan mak di atas rumah gitanyo? Atau bahkan sebaliknya lebih utama istri gitanyo daripada mak gitanyo? Ke rumah dah pegang rumah yang lagak. Kemudian tahias dengan perabot berbagai macam perlengkapan dalam rumah yang indah mewah. Kemudian kamar diisi dengan bukan peralatan yang lengkap, na tempat yang mangat. Kemudian juga punya AC yang hana lepah mesaboh jamuk dalam kamar yang tak pegat ke rumah tu. Coba renungkan mak gitanyo pat geih. Cita kalan mak gitanyo mantang geih bak rumah yang ubung tirih, atau bak rumah yang bintih mantang bocor, atau kadang-kadang mantang mak yang diatuh payah gejak tuh bak perdeu bak lampuh ko tegantah rina rebah tegageng ke pakri. Kaum muslimin sekalian, kadang-kadang anak yang bawa rumah mak dengan alasan hana pahwisi, alah bawa rumah mak hana pahwisi. Si agam hai tim anak dia hai tim baru rumah mak dia hai dia baru rumah nek pakot suuam. Nya suuam bakal ni tanyo nasir Muhammad han be hana be anase ki pahangen han tatimlo. Nya rumahnya na WC yang lengkap pakan baru rumah mak dia mantang WC payah duplung dalam pokok. Kaum muslimin sekalian, kita nyo anak yang sukses. Pakon hanta sisihkan harta kita nyo tak bagi leher. Sabah bagi ke tu, sabah bagi ke agama, sabah bagi ke mak tu dan ke ayah tu. Terutama ke mak kita nyo kaum muslimin sekalian. Karena beri nafkah kepada dua orang syekh nyo wajib kaum muslimin sekalian. Lebih wajib daripada beri nafkah dari orang syekh kan. Punya orang syekh kan kewajiban dalam memberi nafkah bila anaknya bukan miskin dan lemah, miskin dan tidak mampu bekerja, baru wajib beri nafkah leurungsi. Kita nyoga sien. Kemudian mampu bekerja, nyen wajib beri nafkah leurungsi kita. Tetapi bila anak urungsi mampu bekerja, tapi hana bekerja. Guna duduk-duduk ke roh, guna meratip-ratip ke roh.
Geharap ba anu wajib di. Munya urang si gasin mampu kerja tapi hanya kerja. Karena karayu anu baik bagi duduk kalau. Nyan anu wajib binafkah. Iya halina meninggai mah atuh umpamanya mantang mahajat kawin wajib kawin. Mahajat kawin artinya wajib bantu jelami. Handi tidak ham kaum muslimin sekalian. Mah gede mantang muda gede mengkawin. Handi tidak ham kaum muslimin sekalian. Mangka tuha mia mahajat handi tidak ham. Hajat na urang yang mendampingi. Kadang-kadang mia geharap ba anu hana bisa didampingi lagi seorang suami mendampingi istri. Karena anu hana na yang gemale lima. Na yang gemale nganu kedi mak dia ka tuha. Mahajat gem kawin na urang laki kawin hanya tatam. Nya tatam durhaka. Kaum muslimin sekalian. Jadi kaum muslimin sekalian kembali kepada budak. Dah utamakan lagi danyo. Purmoh atau mak. Kadang-kadang ke purmoh danyo tablau bajai yang lagak-lagak. Ke mak tu padungga na tablau lam situ. Hanu mada bakti seorang anak kepada seorang ibu kepada seorang ayah dengan 2 kilo zakat. Oh puroraya. Hanu mada bakti anak kepada mak kepada ayah dengan 3 kilo kursi orang mengkang. Hanu mada bakti anak kepada 2 urang cik dengan titon 3 tajuk peng kuroraya 500 ribu sikrek bajik jakrung sabah bajai hanu mada atau muslimin sekalian. Kibansit seharusnya sebagaimana doa orang tua kita menjaga kita, begitulah yang harus kita balas. Tetapi tidak ada anak yang sanggup membalas. Hana anak yang sanggup tingku urang si lagi urang si tingku kedanyo. Hana anak yang sanggup pengambu urang si lagi urang si pengambu kedanyo. Hana anak yang sanggup beratip beayun urang si lagi urang si payun kedanyo. Hana anak yang sanggup mengandung urang si tidak ada. Tidak ada anak yang mampu melahirkan orang tua, maka tidak ada anak yang dapat membalas jasa 2 orang tuanya kecuali kita berdoa dan meminta keampunan kepada Allah kepada 2 orang tua kita dan juga memohon ridha 2 orang tua kita. Di mana yang tidak bisa kita balas? Kita harus selalu takun bau si mak ayah lun hana mampu lun puput kebaikan ke ron mak. Tapi ni pemaah salah lun mak. Ni pemaah salah lun ayah. Karena lun han mampu lagi mak puput ke lun. Lagi ayah puput ke lun han mampu. Nyoh kaum muslimin sekalian yang harus kita ucapkan lagi danyo bak mak kita nyo bak ayah kita nyo. Bak malah lagi kita nyo. 3 urang si mutang mak kita nyo tatunggai. Nah anu yang hotel urang si laki mutang. Hana gebaya terus tempo itunggai. Urang si hantang pernah getunggai yung susu. Urang si hantang pernah getunggai ungkoh melahirkan, ungkoh mengandung. Kaum muslimin sekalian, berbagai macam pemberian yang tidak sanggup kita hitung, tidak pernah orang tua menagih, meminta bayar. Tapi pakon gedanyo anu laki bayi pu yang kagbi le urang si gedanyo. Kaum muslimin sekalian, oleh Buya Taufikul Hakim menyebutkan di antara yaitu durhaka kepada 2 orang si yaitu minal uquqin nadruhu ila abihi nidratan syardin kana indahu ghadabah. Bahagian daripada durhaka terhadap 2 orang tua adalah ditanya ngiang urang si dengan ngiang benci, dengan ngiang bengek, ngiang beli ya bahasa Aceh, yaitu melototin kedua orang tua kita. Tanging urang si mentang dengan ngiang bengek nyan durhaka. Bahagian daripada durhaka tanging urang si dengan ngiang bengek. Kemudian
bahagian lom daripada durhaka kaum muslimin sekalian dugahlah kita al-aham, yaitu wa min uquqihi ta'adumuhu an takbilihi yadaihima. Sebahagian daripada durhaka kita membesarkan diri sehingga kita malas mengucup tangan dua orang tua. Yang bahagian daripada durhaka syirik letat, yaitu termasuk durhaka kepada dua orang syirik dan kaum muslimin sekalian. Letat menyata kaji dalam kitab, letat perbuatan kita tip uro yang menyakiti hati dua orang syirik dan yang membuat terseret atau tergores luka hati dua orang syirik dan kaum muslimin sekalian. Maka oleh karenanya kita nyawani dalam kesempatan Ramadannya sambil kita muhasabah diri apa dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bermuhasabah apa dosa kita dengan dua ibu bapa kita. Baik dua orang syirik yang mantau udip menyamantau udip ya tahu orang syirik dan ya tahu mak dan ya tahu ayah dan mantang pintu syurga di rumah dan baik bosan-bosan tak dampingi dua orang syirik dan yuh mantang udip sehingga watai kahanali takli kan pengon hanali cara yuh mantang udip baik bosan-bosan tak pengon dua orang syirik dan kaum muslimin sekalian, baik bosan-bosan tak tahu dua orang syirik dan baik merasa berat tak tahu dua orang syirik dan kemudian seandainya dua orang syirik dan kagum Allah baik kurang-kurang kita nyong berdoa kahai le tiura ti malam benar lima ge dia baca doa kedua orang syirik dan setiap selesai solat ada ajit tip tip rakaat tak doakan dua orang syirik dan itu sehabis tak baca Fatihah waladdallin segala amin rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira baru amin. Kaum muslimin sekalian, tip kita baca Fatihah segala tak amin tak doakan kedua orang syirik dan menasib menyena utang orang syirik dan yang hanya pernah gebaik dengan manusia atau dengan Allah, lunaskan utangnya. Utang dengan manusia selesaikan, utang dengan Allah tabayyu tabu fidyah kadang-kadang. Itu orang syirik dan kadang-kadang hanya sempat gebuh fidyah wate bukan fidyah tak kata puasa. Terutama mak dan ulang orang awai kaum muslimin sekalian, gemana rapat-rapat pajang demi kata puasa. Wate bulan puasanya kadang-kadang hamil. Bulan puasa aku sesuai nak hamil, bulan puasa aku hamil lah. Bulan puasa aku sesuai hamil lah. Pajang ke demi kata puasa. Melingkir-lingkir thun. Fidyah puasa, fidyah tak kata puasa. Rap rata-rata urinang pada tabut. Jadi mak danyo yang kau ba Allah, buh fidyah puasa dan fidyah tak kata puasa kaum muslimin sekalian. Bayi utang, menansit nautau utang lain, masuk kafarah sumpah, menyahana long ga akikah. Yahudib kadang udib lama perang dia pajan ga akikah, menganggap udib gedanyo susah, menganggap perayut danyo susah, pane pengga akikah, gedanyo ka sukses ronyo akikah kurang si gedanyo. Walau kurban hana sunat kurang yang kahanali kecuali nak wasiat, tapi akikah tetap sunat kurang yang hanali. Kurban kaum muslimin sekalian hana sunat kurang yang kahanali, kurang ka meninggal. Kecuali wasiat. Tetapi mi akikah kurang hanali, mi wate udip hana pernah akikah. Kemudian kaum muslimin sekalian menansyid wakaf harta untuk tanit kurung syik 4 manteng perle wakaf. Nah masjid tengah gebangun wakaf sabo sak semen ni gemak gedanya. Gelantor tak kirim sikret baje gemak gedanya. Han memadang lelap ih gafan wa tatanum linya katua tak kita rumah. Kana ingat li kaum muslimin sekalian. Menyena dayah tengah gepegat, tengah geblau tanah wakaf mesti mete tanah. Karena menyata fikir kemampu sabi-sabihan mampu. Ibang cik lagi urung cik dan urung cik danyo hana kepikir ke han mampu. Lam bate gepok keminta ke gedanyo. Lama bah gesut ke gedanyo. Pakan gedanyo gaduh terfikir hana mampu, gaduh terpegah hana mampu. Kemudian kaum muslimin sekalian menansyid gedanyo mendoa sabi-sabi tahadiah fahala ke urung cik danyo. Karena apabila tak kirim
kebaikan kepada orang syik kita nyo disampaikan oleh malaikat, hai hamba Allah nyo kiriman anak drone, maka orang syik nyo senang dan gedoakan kita nyo, ya Allah nabi keampunan kan itu, nabi bahagia itu ada dalam kubur mentang berlaku doa dua orang syik kita. Kaum muslimin sekalian, mudah-mudahan kita nyo menjadi anak yang diridha oleh dua orang tua, karena ni orang syik kahanali han mungkin tak kirim makanan dengan minuman kecuali fahala sedekah makanan dan minuman. Dalam bulan puasanya bulan yang ditingkatkan fahala. Tak kirim berlipat ganda fahala tanit kedua orang syik kita kaum muslim sekalian. Kemudian di akhir ceramah singkat tuan-tuan juga menyampaikan kepada jamaah Bandung, kamu di Dayah Darul Mujahidin tengah juga membebaskan tanah belang sekitar 7.500 meter, ya, harga tanah 70.000 per meter. Belangnya kamu jauh belang untuk memberi makan anak yatim dan fakir yang buat pada Darul Mujahidin, karena kamu namu gratis makan ke anak yatim dan fakir yang buat dan hafal Quran. Jadi dia buat kitab hafal Quran, karena anak yatim dan fakir yang ikut hafal Quran nyo hana kamu cok biaya bejit ke alasan payah wo tiaat, karena menyetiga gaywo 32 hafalan, maka kamu gratiskan makan selama hetun per santri. Target minimal bisa hafal Quran dalam hetunnya 15 juz. Karena bakon, karena juga diiringi baca kitab, itu hafal buat kitab kuning. Jadi kan sekedar hafal Quran. Nah, makanya kaum muslim sekalian, bagi yang ingin wakaf, ya baik ke urang nunit ke urang syik atau keron hubungi ulun tuan atau jan yang nawate lewat Rabdayah yang nenjak langsung tempat masjid kaum muslim sekalian. Nyoke ya sedikit pengumuman dan tausiah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berjid ke ilmu ulangan dan ilmu tambahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.